Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada praktikum kali ini saya akan menjelaskan tentang jaringan pada tumbuhan dikotil dan monokotil, yaitu pada akar, batang, dan daun. Baiklah, yang pertama yaitu struktur anatomi pada akar monokotil, yaitu terdiri dari jaringan epidermis, kemudian ada silinder pusat, kemudian ada korteks. Epidermis itu terletak di bagian luar dari struktur anatomi akar monokotil, di mana epidermis ini berfungsi untuk memperluas bidang penyerapan. Kemudian silinder pusat ini terbagi atas jaringan pengangkut, yaitu adanya xilem dan floem. Kemudian adanya empuller, di mana pada akar monokotil letak xilem dan floem ini adalah berselang-seling. Kemudian empuller yang terletak di silinder pusat ini itu fungsinya untuk menyimpan cadangan makanan. Kemudian pada akar dikotil, yaitu yang membedakannya ada yaitu kambium. Ini akar dikotil juga terdiri dari jaringan epidermis, kemudian ada silinder pusat. Silinder pusatnya ini terbagi dari jaringan pengangkut. Jaringan pengangkutnya ada jaringan xilem primer dan floem primer, di mana pada akar dikotil letak xilem itu berbentuk bintang yang berada di dalam ini, berbentuk bintang dan berada di pusat akar di dalam, sedangkan floemnya itu berada di luar atau yang mengelilingi xilem. Kemudian juga terdapat perisikl. Perisikl itu terletaknya juga di pusat silinder pusat ini. Terdapat perisikl yang berfungsi membentuk cabang akar dan kambium gabus. Pada akar dikotil ini tidak terdapat empuller. Kemudian terdapat endodermis. Endodermis itu berfungsi sebagai sel pembatas antara korteks dan setele, di mana korteksnya adalah ini. Yang kedua yaitu jaringan pada batang dikotil dan batang monokotil. Yang pertama yaitu pada batang monokotil. Pada batang monokotil terdiri atas jaringan epidermis, jaringan pengangkut, dan jaringan silinder pusat. Jaringan pengangkut pada monokotil ini yaitu berkas pengangkutnya adalah tipe kolateral tertutup, di mana xilem terdapat di bagian dalam dan floem terletak di bagian luar, dan di antaranya tidak terdapat kambium, sehingga batang monokotil ini tidak dapat tumbuh membesar. Letak berkas pengangkutnya tersebar dan tidak teratur pada meristem dasar. Kemudian struktur pada batang dikotil terdiri atas berkas pengangkut, jaringan empuller, korteks, dan epidermis. Yang membedakan antara batang dikotil dan batang monokotil ini adalah pada berkas pengangkutnya, yaitu pada dikotilnya ada kambium dan ada empuller. Berkas pengangkut pada batang dikotil ini adalah tipe kolateral terbuka, yaitu xilem terletak di bagian dalam dan floem terletak di bagian luar, dan diantaranya terdapat kambium. Letak berkas pengangkut teratur yaitu melingkar. Berdasarkan letaknya, kambium ada dua, ada kambium vasikular dan kambium intravaskular. Kemudian ada empuller. Empuller merupakan parenkim yang terdapat di tengah-tengah stele. Di sekitar kelompok ikatan pembuluh berbentuk jari-jari yang disebut jari-jari empuller. Sel-sel jaringan empuller ini segaris dengan kambium vasikular berubah menjadi kambium. Yang membedakannya pada batang monokotil tidak terdapat jari-jari empuller. Epidermisnya juga sama dan korteksnya juga ada. Yang ketiga yaitu jaringan pada daun dikotil dan monokotil. Yang membedakannya adalah pada jaringan dikotil terdapat parenkim palisade, parenkim spon, sedangkan pada jaringan monokotil tidak terdapat. Adapun fungsinya, epidermis ini dinding luarnya dilapisi kutikula yang berfungsi sebagai
mengurangi penguapan air. Letaknya pada permukaan atas maupun permukaan bawah. Selain itu juga terdapat stomata sebagai jalan keluar masuknya udara. Selain itu terdapat sel penjaga sebagai pengatur dalam membuka dan menutupnya stomata. Kemudian ada parenkim. Parenkim atau mesofil itu berfungsi sebagai tempat berlangsungnya fotosintesis. Mesofil pada daun dikotil itu terdiferensiasi menjadi dua macam parenkim, yaitu ada parenkim palisade atau jaringan tiang. Itu terdiri dari sel-sel berbentuk silinder, tersusun rapat dan mengandung banyak kloroplas. Kemudian ada parenkim spon. Parenkim spon atau jaringan bunga karang tersusun oleh sel-sel yang tidak teratur, tersusun renggang dan mengandung lebih sedikit kloroplas. Mesofil pada daun monokotil letaknya pada cekungan di antara urat daun. Mesofil daun monokotil tidak berdiferensiasi, bentuknya seragam kecuali mesofil pada sarung berkas pengangkut lebih besar. Kloroplasnya sedikit dan dindingnya lebih tebal. Kemudian ada jaringan pengangkut yaitu xilem dan floem. Terdapat pada bagian bawah daun dan disebut tulang-tulang daun pada tumbuhan dikotil. Letak jaringan pengangkut pada daun monokotil sejajar sumbu daun dan dihubungkan oleh berkas pengangkut kecil di antaranya. Demikianlah video saya tentang jaringan pada tumbuhan dikotil dan monokotil. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.